Beralih ke informasi lainnya, RUU Kesehatan Omnibus Law yang masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2023 menuai pro dan kontra. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menggelar aksi damai terkait adanya agenda penyusunan RUU Kesehatan Omnibus Law oleh Badan Legislasi DPR. Mereka menggelar aksi damai yang melibatkan 5 organisasi profesi, yaitu Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, serta Ikatan Apoteker Indonesia beserta organisasi kesehatan lainnya. Aksi digelar di depan gedung DPR dan berlangsung mulai pukul 8 pagi tadi. Aksi damai ini digelar seiring dengan penolakan terhadap RUU Kesehatan yang terus berdatangan dari berbagai wilayah di Indonesia. Ya pemirsa, RUU Kesehatan Omnibus Law yang masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2023 menuai pro dan kontra. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin menyebut bahwa perubahan kebijakan dan aturan yang dimuat dalam RUU Kesehatan ini adalah demi transformasi besar di sistem kesehatan nasional. Lantas poin-poin apa saja yang menjadi concern dari para tenaga kesehatan yang hari ini menggelar aksi damai? Kita sudah terhubung dengan Dr. Zulasdi dari Ikatan Dokter Indonesia untuk mengetahui selengkapnya. Ya, selamat siang dokter. Salam sehat. Selamat siang, salam sehat. Iya dokter, setidaknya ada 5 organisasi profesi termasuk IDI tadi yang menolak perubahan kebijakan dan juga aturan dalam RUU Kesehatan Omnibus Law. Sebetulnya apa saja poin-poin keberatan yang disuarakan IDI dalam aksi damai ini? Oh iya, terima kasih Pak Bujang. Sebetulnya saya di Riau, saya adalah ketua IDI wilayah Riau. Kami selalu mengikuti perkembangan isu kesehatan nasional dan juga tentu selalu dalam diskusi arahan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Hari ini Ikatan Dokter Indonesia mau untuk melakukan aksi damai di seluruh Indonesia, dan untuk di daerah kita akan menyampaikan aspirasinya melalui DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota. Pak Bujang, sebetulnya tadi malam kami sempat berdiskusi dengan Bapak Menteri Kesehatan dalam sebuah diskusi yang sangat dialogis dan baik sekali. Ada semangat reformasi bidang kesehatan yang tentu saja ini baik bagi pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Kami sangat mendukung ide-ide Pak Menteri Kesehatan tentang masalah peningkatan pelayanan primer, peningkatan pembiayaan kesehatan, pengembangan teknologi kedokteran yang maju pesat, lalu tentang pemenuhan sarana-prasarana fasilitas kesehatan yang disampaikan oleh beliau. Pada dasarnya semangat reformasi ini tentu saja sama dengan kawan-kawan dokter yang hampir tiap hari membicarakan tentang masalah ini. Namun tentu saja yang membuat kita bertanya-tanya adalah tentang tiba-tiba munculnya RUU Kesehatan Omnibus Law ini yang mungkin kawan-kawan agak kaget karena sampai sekarang kami belum tahu itu usulnya dari pemerintah atau dari DPR. Ada banyak pasal di sana. Kalau saya ibaratkan Pak Puja, bahwasanya RUU ini baik untuk reformasi sistem kesehatan. Namun kalau dikatakan omnibus, katakanlah sebuah bus, kita membacanya ada dalam bus itu ada yang tidak terikutkan, gitu. Ada yang pasalnya yang bermakna ganda, ada pasal-pasal tertentu yang perlu dilakukan diskusi lebih lanjut untuk pemantapannya. Jadi misalnya saya ambil contoh 2 saja, misalnya tentang peran organisasi profesi IDI PDGI dalam memberikan rekomendasi kepada tenaga dokter dan tenaga kesehatan. Itu selama ini kita hanya memberikan rekomendasi.
keputusannya tetap di pemerintah untuk melakukan surat izin praktek. Nah, apa pentingnya rekomendasi ini? Adalah untuk mengawal betulkah yang akan berpraktik ke dokter, betulkah dokter itu masih kompeten secara fisik dan psikis untuk bekerja, betulkah dokter itu secara etika betul-betul menjalankan etika profesinya. Jadi menurut kami kalau seandainya dalam RUU itu nanti peran rekomendasi ini tidak diberikan lagi kepada organisasi profesi, ini tentu akan menyulitkan pemerintah sendiri, dinas kesehatan, untuk bisa memantau atau menilai kelayakan seseorang tenaga kesehatan untuk bisa berpraktek. Ini penting sekali agar tidak ada lagi orang-orang yang mengaku dokter, mengaku perawat, mengaku bidan yang berpraktek. Hanya itu. Oke, baik dok. Walaupun rekomendasi ini nantinya akan tetap itu keputusannya di tangan pemerintah untuk melakukan ICP. Selama ini ICP di tangan pemerintah. Baik, tentu kita harapkan ada solusi dan juga koordinasi lebih lanjut lagi antara ID dan juga organisasi lainnya dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan RUU Kesehatan Omnibus Law ini. Terima kasih Dr. Zulasdi dari Ikatan Dokter Indonesia. Salam sehat selalu untuk